Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, siswa-siswi SMP PGRI 1 Sempor dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan belajar mengenai pangkat pecahan ya. Sebelumnya kita kan sudah belajar mengenai pangkat yang bukan pecahan ya. Contohnya itu kita flashback itu ada seperti ini ya. A pangkat M kali A pangkat N itu hasilnya adalah A pangkat M plus N. Nah, kita nanti akan membahas yang pertama adalah pangkat perkalian pangkat pecahan. Ya, kita akan membahas perkalian pangkat pecahan. Nah, bentuk umumnya kalau dulu itu kalau perkalian, ya, kalau perkalian bilangan pokoknya udah sama, itu pangkatnya dikali, pangkatnya dijumlah. Nah, nanti yang kita bahas itu jika ini pangkatnya itu dalam bentuk pecahan ya, dalam bentuk pecahan ya. Nah, itu bagaimana ya? Tidak pakai lama, marilah kita belajar bareng-bareng ya, kita bahas bareng-bareng. Oke, baik. Nah, ini nih perkalian pangkat pecahan. Nah, sebenarnya bentuk umumnya sama, cuman bedanya di sini adalah pecahan. Di sini bentuk umumnya adalah A pangkat M per N, ya kan? Ini pangkat M per N dikalikan A pangkat P per Q adalah sama dengan A pangkat M per N plus P per Q. Ingat, kalau bilangan pokoknya sama, ada perpangkatan seperti ini, pangkatnya tinggal dijumlah. Walaupun di sini adalah pangkatnya berbentuk pecahan. Tapi ingat ya, kalau pecahan itu tidak harus, kalau dijumlahkan itu harus disamakan penyebutnya. Ya, contoh, misalkan saya punya 2 per 3 ditambah 1 per 6. Kayak gini kan. Nah, ini tidak bisa langsung dijumlahkan kayak gitu, harus ini disamakan penyebutnya ya. Penyebutnya ini harus disamakan. Nah, kan KPK dari 3 sama 6 itu berapa? Tentu saja 6 ya. Jadi kelipatan persekutuan terkecil ya dari penyebut. Tinggal 6 dibagi 3 berapa? 2. 2 kali 2 4. Nah, seperti ini. 6 bagi 6 1. 1 kali 1 1 plus 1. Jadi jawabannya berapa? 5 per 6. Nah, nanti menghitungnya adalah pangkatnya itu adalah seperti ini. Dengan cara menyamakan penyebutnya dulu, kemudian dibagi, dikali, kemudian nanti dijumlahkan. Seperti ini ya, seperti contoh ya. Baik, tidak pakai lama. Langsung kita ke contoh soal yang pertama dulu ya. Contoh soal yang pertama, misalkan saya punya 8 pangkat setengah ya, pangkat pecahan ini dikali 8 pangkat berapa? 1 per 6. Nah, ya gini, ini penyelesaiannya gimana? Ingat, di sini bilangan pokoknya itu udah sama seperti rumus ya. Ini kan bentuk umumnya kan bilangan pokoknya udah sama. Maka dari itu pangkatnya itu tinggal dijumlahkan. Tulisnya gimana? Tinggal seperti ini. 8 pangkat setengah ditambah 1 per 6. Nah, kayak gini ya. Nah, tinggal tulisnya bisa seperti ini. Kalian samakan penyebutnya dulu antara 2 sama 6. Penyebutnya kalau disamakan berapa KPK-nya? Tentu saja 6 ya kan. Tinggal 6 dibagi 2 berapa? 3. 3 dikali 1 berapa? 3 ya kan. 6 dibagi 6 berapa? 6 bagi 6 1. 1 kali 1 1. Berarti tinggal plus 1. Hasilnya berapa? Nah, 8 pangkat 4 per 6. Nah, 4 per 6 ini bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi berapa? Dibagi 2 ya kan. Sisa 2 dibagi 2 sisa 3. Jadi jawabannya adalah 8 pangkat 2 per 3. Nah, tapi di sini itu belum selesai nih. Di sini tuh belum selesai, di sini belum selesai ya. Kita selesaikan. Kalau misalnya ada pangkat yang gini tuh belum selesai ya. Gimana caranya? Harus kita sederhanakan lagi ya. Jadi gimana? 8 ini kalau dijadikan bentuk pangkat itu sama aja berapa? Pangkat berapa? Ya benar ya. 8 itu kan kalau dijadikan bentuk pangkat kan sama aja 2 pangkat 3. Iya enggak? 2 pangkat 3 kan sama aja 8 ya kan. Nah, dipangkatkan lagi ini. Jadi nulisnya gimana? Nah, dipangkatkan lagi 2 per 3. Biar nanti
jawabannya itu paling sederhana, paling benar, sempurna. Kalau jawabannya dalam bentuk pangkat ini berarti belum sampai akhir. Nah, yang akhir itu seperti ini nih. 2 pangkat 3 kan sama aja 8. Nah, dipangkatkan lagi ini 2/3. Nah, tinggal ini nih. Ini kan sama aja, kalau pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya kan dikali. Sama aja 3 kali 2 dibagi 3. Atau cara cepatnya adalah dengan cara mencoret. Nah, ini dicoret. Berarti sisanya berapa? 2 pangkat 2. Jawabannya berapa kalau 2 pangkat 2? 4. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kalau misalnya jawabannya dalam bentuk seperti ini, itu masih belum ya. Kalau soal seperti ini biasanya itu jawabannya itu dalam bentuk angka ya, 1 angka, bukan dalam bentuk pecahan ya. Pangkat pecahan itu bukan ya. Biar lebih paham, kita mencoba masuk ke soal yang kedua ya. Coba kita soal yang kedua, kita hapus dulu ini, bersihkan. Oke, kita soal yang kedua. Misalkan saya punya tadi 8 ya, kita pakai angka yang lain, pakai angka 9 coba ya. 9 pangkat 3/4. Nah, 3/4 dikali 9 pangkat 6/8. Wih, 6/8 ya gini. Sama, kalau bilangan pokoknya udah sama kayak gini kan, tinggal dijumlahkan aja pangkatnya. Caranya gimana ya, tulis aja 3/4 ditambah ya, kalau kali itu berarti dijumlah nih seperti ini kan, ditambah 6/8. Nah, disamakan penyebutnya dulu 9, berarti gimana? Nah, 4 sama 8, KPK-nya 8. 8 dibagi 4, 2. 2 kali 3, berarti berapa? 6. Oke, 8 bagi 8 berapa? 1. 1 kali 6, 6. Plus ya. Nah, kayak gini. Berarti jawabannya berapa? 9 pangkat 12/8. Bisa disederhanakan enggak? Tentu saja bisa. Sama-sama dibagi berapa? Iya, benar. 4. Berarti ini dicoret, sama-sama dibagi 4, sisanya 3. Ini dicoret, sisanya berapa? 2. Nah, 3/2. 9 pangkat 3/2. Ingat, kalau jawaban seperti ini belum selesai ya. Kalian hitung ya. Nah, hitungnya gimana? Oke, seperti tadi. Di sini itu ada angka 9 ya. 9 itu diubah menjadi bentuk pangkat itu berapa? Nah, berapa? Tapi kalau lebih gampangnya itu biasanya itu mengacunya ke sini. Ya kan? Titik-titik pangkat 2 biar ketemunya 9 itu berapa? Kayak gitu kan. Nah, berarti jawabannya tidak lain adalah 3, ya kan? 3 pangkat 2, ya kan sama aja 9 kan? Sama aja 9. Nah, dipangkatkan lagi ini. Nah, pangkatkan lagi 3/2. Nah, ini kan bisa dicoret nih. Nah, coret. Sisanya berapa? 3 pangkat 3. Kalau dihitung 3 pangkat 3 itu berapa? 27. Ya kan? Nah, kayak gitu. Nah, kita udah paham belum? Kalau belum, kita soal yang ketiga. Nah, ini ada soal yang unik ya, karena ada pangkat negatif ya. Coba, kalau pangkatnya negatif itu pengerjaannya gimana? Mari kita kerjakan bareng-bareng. Misalkan ya, ini tak bersihkan dulu, tak hapus. Nah, misalkan saya punya ada soal itu ada pangkat pecahan tapi negatif. Contoh, 16 pangkat min setengah, ya kan? Dikali 16 pangkat 1/4. Nah, kayak gini. Ada negatifnya nih. Sama aja seperti ini, ngerjainnya sama aja ya. Tinggal kalian 16 pangkat min setengah, ya kan? Ditambah 1/4. Nah, nggak usah bingung mengerjakan ada negatifnya. Kalian sesuai aja, sesuai dengan urutannya. Tinggal disamakan penyebutnya kan ya. 16 kalau 2 sama 4 itu penyebutnya berapa? Iya benar, 4. Nah, 4 dibagi 2 berapa? 2. 2 kali negatif 1 berapa? Negatif 2, ya kan? Nah, ini rumusnya adalah plus, tulis saja plus. 4 dibagi 4 berapa? 1. 1 kali 1? Nah, tentu saja 1. Nah, tinggal ini dijumlahkan. Yang atas ya, pembilangnya. Berarti sama aja 16 pangkat min 2 tambah 1 berapa? Iya benar, min 1 kan. Min 2 tambah 1 itu min 1/4.
Ya kan, 16 pangkat min 1/4. Nah, kalau kayak gini, ingat, pangkat negatif itu belum bisa dikerjakan kecuali pangkatnya diubah menjadi pangkat positif. Caranya gimana? Masih ingat nggak? Oh iya, benar. Caranya itu adalah dengan cara seper. Ya, jadi kalau diubah menjadi pangkat negatif positif, dan pangkatnya dijadikan seper aja, ditaruh di bawah. Jadinya 16. Kita taruh sini ya. Jadi 1/16 pangkat seperempat, ya kan? Tadinya negatif, ya kan? Tadinya negatif jadi positif nih. Tadinya negatif jadi positif. Nah, ini belum selesai ya. Kita ubah seperti tadi. Seperti tadi tuh. Mengacunya adalah sini. Berapa pangkat 4 biar ketemunya 16? Coba berapa? Iya, benar. Tentu saja ya. 2 ya. Jadi 2. Nah, ini kita hitung ya. Jadi seperti ini nih. 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 kan sama aja 16 ya. Dipangkatkan lagi 1/4. Ya gini kan? Nah, tinggal ini coret nih. Coret sama ini. Habis kan? Sisanya 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berapa? Ya 2. Berarti jawabannya adalah 1/2. Nah, kayak gini ya. Paham ya? Kalau belum paham nanti bisa diputar videonya, atau besok kalau ketemu sama Pak Guru bisa tanya langsung ya di sekolah. Baik, selamat belajar. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.